Calon presiden memang harus menunjukkan bagaimana ketegasannya, menegaskan posisinya mengenai penegakan hak asasi manusia dan juga upaya untuk bisa penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM berat terutama terjadi di tanah air. Untuk itu kemudian isu penegakan HAM, kemudian juga penyelesaian kasus ini masih terus diulang, masih terus menjadi tema yang mencuat, tema yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan juga menjadi materi debat dalam setiap pelaksanaan pemilu, termasuk juga pada debat pertama kemarin yang berlangsung pada hari Selasa 12 Desember 2023. Kami akan ajak Anda kembali untuk bisa melihat bagaimana saling sindir, saling sanggah di antara ketiga calon presiden memperbincangkan mengenai tema ini. Kita akan lihat bersama. Pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu. Kami cuplik salah satu perbincangan panas perdebatannya sengit antara kedua calon presiden nomor 03 dengan 02. Pak Ganjar memberikan pertanyaan terkait penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan juga Anda sudah mendengarkan bagaimana jawaban dari Pak Prabowo Subianto. Lalu apa kata masing-masing jubir dari dua pasang ini atau dari capres atau dua capres ini? Sudah hadir bersama saya tentunya, ini juga merupakan juru bicara dari Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, pasangan capres-capres nomor 03, ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Ciko. Baik. Selain Bang Ciko juga akan mengamati mengenai perbincangan ini ataupun juga debat itu berlangsung, termasuk juga mungkin akan menjawab, memberikan analisa kenapa sih tema mengenai HAM ini selalu diungkit-ungkit, selalu kemudian mencuat pada setiap pelaksanaan pemilu. Sudah hadir bersama kita pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Ujang. Selamat Mbak Putri, selamat malam Bang Ciko. Salam Bang Ujang. Dan juga mewakili sebagai juru bicara dari kubu Capres, Cawapres nomor urut 02, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sudah hadir secara daring yaitu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Waalaikumsalam. Baik, Bang Habib, tadi kita dengarkan bagaimana jawaban dari Pak Prabowo Subianto tidak menjawab secara spesifik pertanyaan dari Pak Ganjar, tapi kemudian mengatakan bahwa isu ini selalu diangkat kemudian untuk menyerang saya pada saat polling saya naik. Apakah memang Pak Prabowo merasa pertanyaan seperti itu cukup intimidatif bagi Pak Prabowo, Bang Habib? Ya bukan hanya Pak Prabowo, saya pikir kita se-Indonesia tahu bahwa itu adalah serangan, ya.
serangan Pak Ganjar yang secara hina menggunakan isu HAM untuk kepentingan elektoralnya. Ini orang kemana ya selama belasan tahun kita berinteraksi juga, apakah pernah dia ada track record berbicara soal HAM? Ya. Kalau kita bicara dia sebut soal 13 orang yang masih hilang dan lain sebagainya, kan tentu sangat tendensius. Ya, yang saya katakan tadi adalah menjadikan Bang Habib, sepertinya masih ada kendala hubungan kami dengan Bang Habib. Kami masih menanti untuk bisa terkoneksi kembali atau terhubung kembali dengan Bang Habib. Tapi kita sudah dapatkan sedikit tadi jawaban dari Bang Habib. Bang Ciko bagaimana? Maaf Bang Ciko. Bang Habib, ya, mohon maaf betul. Bang Habib. Tadi sempat terputus Bang Habib. Ya. Oh. Bang Terus Habib. gimana dong? Kali semua. Halo? Ya, Bang Habib silakan untuk Halo? ya, Bang Habib. Tadi kami hanya bisa mendengar, pemirsa hanya bisa mendengar sampai Bang Habib mengatakan itu adalah bentuk serangan Pak Ganjar, serangan untuk bisa meningkatkan elektoral dari Pak Ganjar. Setelah itu kami terputus tidak bisa mendengar. Mungkin bisa diulang lagi Bang Habib. Iya, publik se-Indonesia tahu, bukan hanya Pak Prabowo ya, bahwa ini adalah serangan Pak Ganjar yang menggunakan isu HAM ya sebagai alat untuk mengambil keuntungan elektoral. Ya, tindakan ini di dunia politik sangat hina ya. Dia juga bukan pejuang HAM, dia juga nggak pernah bicara HAM selama ini ya. Kemudian ada 4 fakta hukum dan 3 fakta politik juga yang saya sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum. Soal penghilangan paksa ini kan sudah selesai, sudah clear, nggak ada kaitannya sama sekali dengan Pak Prabowo. Tidak ada satu saksi pun dalam persidangan Timawar yang mengacu kepada Pak Prabowo, ya kan. Kemudian putusan Dewan Kehormatan Perwira itu bukan putusan lembaga peradilan ya, bukan juga lembaga kuasa peradilan. Kemudian Kepres B.J. Habibie itu tidak memberhentikan Pak Prabowo dengan tidak hormat, tetapi dengan hormat dan menghargai memberikan penghargaan atas pengabdiannya di ABRI ya. Dan terakhir pasal 20 Undang-Undang Pengadilan HAM itu mengatur Komnas HAM hanya punya waktu 30 hari melengkapi berkas. Faktanya ini sejak tahun 2002, bahkan udah 11 tahun berkasnya tidak bisa dilengkapi. Ada 3 fakta politik ya. Partainya Pak Ganjar ya, Ibu Mega, PDI Perjuangan mengajukan Pak Prabowo sebagai cawapres. Ya bagaimana mungkin ya kalau dianggap pelanggar HAM tahun 2009 mereka mengajukan Pak Prabowo sebagai cawapres. Lalu ya Pak Mahfud MD, cawapresnya Pak Ganjar ya, juga menjadi tim sesnya Pak Prabowo tahun 2014. Nah ini kan menunjukkan ketimpangan apa yang Pak Ganjar sampaikan dengan apa yang melekat pada dirinya. Ya dia orang yang tidak sesuai antara yang disampaikan dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Kita tahu ya, sejak tahun 2019 ya di periode ini berkali-kali kita rakar dengan Komnas HAM ya. Fraksinya Pak Ganjar juga mempertanyakan non-yudisial kok. Nggak ada soal yudisial disampaikan. Anda cek hasil raker ya, Komisi 3 dengan Komnas HAM tanggal 6 bulan 4 tahun 2021. Itu semua persis kok. Yang dibicara adalah soal non-yudisial. Jadi ya serangan Pak Ganjar itu sudah dianalisa oleh publik, dinilai oleh publik ya serangan hampa. Ya, justru bahkan menenggelamkan dirinya sendiri. Ya wajar saja elektabilitas beliau kian hari kian tenggelam karena gaya berpolitiknya sehina itu gitu. Baik. Langsung kita minta tanggapan Bang Ciko yang dari tadi juga mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan Bang Habib sambil tersenyum begitu. Ini adalah serangan hina itu disampaikan untuk bisa meningkatkan elektoral dari Pak Ganjar. Saya rasa terlalu jauh lah Bung Habib untuk mengatakan ini sesuatu yang tanda kutip hina ya. Karena kita juga tahu bahwa debat calon presiden ini di dunia yang atau di satu sistem negara yang menganut sistem demokrasi adalah sesuatu yang memang harus terus dikembangkan dan bahkan tidak ada masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tendensius atau merasa ada serangan. Namanya juga debat. Ini bukan percakapan, ya kan? Bung Habib sendiri di dalam acara TV ini bisa mengatakan sesuatu hina kan gitu ya. Apalagi ini debat calon presiden. Calon presiden itu kan kita mencari pemimpin tertinggi di negara kita ya. Kita perlu tahu, kita perlu kuliti. Kalau perlu Pak Ganjar pun nggak apa-apa dikuliti gitu. Kasarnya ada beberapa, ini saya sebut aja kenapa kemarin ada setelah Pak Prabowo ditanya soal HAM itu hari besoknya ada sebagian dari
juru bicara di timnya Bung Habib mengatakan, oh, kita nggak nanya wadah soalnya kita nggak mau jadi moral police katanya. Ya nggak apa-apa tanya makanya. Jadi maksudnya ini adalah ajang untuk publik mengetahui, dan pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan Pak Ganjar maupun TPN, ini pertanyaan juga bagi bapak dan ibu dan keluarga orang-orang yang hilang itu, yang belum kembali. Nah ini juga bagian dari kita mengambil aspirasi dari masyarakat, dan pertanyaan itu mewakili berbagai aspirasi masyarakat. Jadi saya rasa terlalu jauh lah kalau kita bicara ini soal hinaan, dan kita harus siap lah. Namanya kita mau jadi presiden. Presiden itu suatu jabatan yang sangat mulia. Presiden itu mempunyai kekuatan dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih, dan nggak ada masalah. Padahal tinggal dijawab seperti apa yang dijawab oleh Bung Habib tadi. Kan Pak Prabowo mestinya bisa jawab dengan apa yang dijawab Bung Habib gitu. Nah ini yang lucu kan, kadang-kadang akhirnya kampanye politik ini mengarah menjadi perdebatan antar jubir, bukan perdebatan antar capres gitu. Ada satu lagi mungkin Bang, tidak merasa bahwa pertanyaan disampaikan Pak Ganjar ini sebuah blunder? Sebentar Bang Habib, saya mau bertanya sebentar Bang Habib kepada Bang Ciko. Tidak merasa bahwa pertanyaan ini sebuah blunder karena tadi dijawab juga, disangkal oleh jubirnya, oleh Bang Habib bahwa kalau memang tersangkut dengan pelanggaran HAM, kenapa kemudian Ibu Mega memilih pada saat itu menjadi gandengannya, menjadi cawapres pada saat pemilu sebelumnya? Nah ini kan kita bicara pemilu sekarang, pemilu sebelumnya ya gitu kan ini. Dan juga bukan calon presiden ya, calon wakil presiden. Nah ini menurut kami tetap adalah aspirasi dari masyarakat, sebagian masyarakat. Jadi salah kalau dibilang seluruh masyarakat Indonesia nggak suka dengan pertanyaan itu dan capek. Nggak juga, ada orang-orang yang masih ingin bertanya-tanya, masih ingin bertanya, ada keluarga yang masih ingin menabur bunga di mana jasad anak-anak mereka. Nah itu yang diwakili oleh pertanyaan itu oleh Pak Ganjar. Nah jadi kita juga harus siap dengan segala jawaban, dan jawaban-jawaban yang tadi disampaikan Bung Habib itu sebenarnya bagus kalau bisa disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Nah ini yang akan lebih clear dan clean and clear gitu kalau bisa disampaikan oleh orang yang ditanya langsung. Nah ini kan enggak, ini kan yang dijawab oleh jubir. Kembali lagi, jangan sampai ini pertarungan adalah pertarungan antar jubir. Jangan-jangan visi misi ini visi misi jubir kan gitu ya. Kita kan maunya ini visi misi betul-betul jadi buah pikiran daripada capres dan cawapres. Saya juga nggak setuju kalau disampaikan bahwa Pak Ganjar tidak pernah berurusan dengan penegakan atau apa namanya menguatkan dalam hak asasi manusia. Beliau juga pernah mendapat penghargaan dari Komnas Hak Asasi Manusia di Provinsi Jateng. Jadi pemulihan korban di Wadas dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi kenapa itu juga tidak ditanyakan di debat ya, saya rasa ya bukan salah kita kan gitu. Kalau nggak ditanya kita nggak akan sebut. Nah tapi intinya pada prinsipnya tentunya soal penegakan HAM dan pengadilan ad hoc itu masyarakat juga harus tahu. Pengadilan itu tidak serta-merta hanya untuk menghukum orang loh. Nomor satu adalah untuk kepastian hukum. Nah kepastian hukum orang-orang yang terindikasi terlibat itu harus dipastikan. Ya kan kalau memang tak bersalah kan lebih bagus begitu. Jadi intinya itu. Kita silakan Bang Habib. Jadi gini ya, ini kan agak teknis sebetulnya ya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur bahwa pengadilan HAM itu pengadilan umum yang ada di pengadilan khusus yang ada di lingkungan pengadilan umum ya. Artinya praktek-prakteknya antara lain adalah setiap perkara yang masuk itu harus kuat dulu bukti-buktinya ya. Kuat buktinya apa? Artinya memenuhi syarat baik formil maupun material. Nah, inilah yang tidak dipenuhi oleh hasil penyelidikan Komnas HAM. Ya kalau tidak terpenuhi ya, untuk di sidang saja tidak terpenuhi karena kejaksaan akan kesulitan untuk membuktikan tuntutannya. Anda tahu kasus Ambipura, Anda tahu kasus Paniai. Paniai itu kejadian 2014, di sidang 2021, tapi karena buktinya lemah, akhirnya tidak terbukti dan terdakwanya bebas. Jadi kepastian hukum itu bukan persoalan terselenggaranya peradilan. Kalau tidak memenuhi syarat untuk disidangkan, maka bentuk kepastian hukum ini adalah dihentikannya perkara ini gitu loh. Nggak ada, masa Anda mau tiba-tiba nggak ada bukti demi kepastian hukum ya, tuduhan misalnya IKTP, Ganjar diadili, nggak bisa seperti itu. Jadi ini hal yang sebetulnya sederhana ya, dengan membaca undang-undang tentang pengadilan HAM yang bisa dipahami oleh kita semua. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Yang makanya jawaban Pak Prabowo itu kan high context ya, jawaban yang benar-benar substansi. Dia nggak mau ngomong teknis karena rakyat pun bicara tentang hal-hal yang substansi gitu kan ya. Substansinya Pak Ganjar ingin menjadikan persoalan pelanggaran HAM yang dialami korban ya sebagai alat untuk mengambil keuntungan pribadi, keuntungan elektoral. Ini yang saya bilang sangat hina. Dulu kita Pak, kami waktu berjuang misalnya sering istilahnya
ada istilah kepala kita dijual, gitu kan? Ada lembaga-lembaga ya kan yang seolah-olah mengadvokasi kita, tetapi mengambil keuntungan dari perkara-perkara yang menimpa kami, gitu kan? Nah inilah yang sepertinya sedang terjadi pada debat semalam. Pak Ganjar nggak pernah ngomong soal HAM, ya tidak ada track record soal pembelaan kasus HAM. Baik. Ya, baik Bang Habib. Kita boleh nggak sebentar Bang Habib. saya Mohon maaf Bang Ciko. Bang Habib mohon maaf. Bang Ciko sebentar. Ya, Bang Habib, waktunya terbatas karena kita mau akan jeda sejenak. Nanti Bang Ciko bisa berikan tanggapan. Karena tadi katanya kalau Bang Habib terakhir mengatakan bahwa nggak ada track record Pak Ganjar ini mengenai penanganan kasus HAM. Nanti juga Kang Ujang bisa berikan pandangan kenapa sih tema ini, isu ini seakan-akan daur ulang, selalu diangkat-angkat. Dan ini juga kemudian dikeluhkan oleh Pak Prabowo sendiri. Nanti kita akan bahas setelah jeda, kami segera kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan sebelum Bang Ciko nanti berikan tanggapan juga apa yang disampaikan oleh Bang Habib. Kita akan dengarkan analisa dari Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, tema ini selalu menjadi tema yang hangat. Kalau kata Pak Prabowo, ini di saat polling saya tinggi selalu kemudian diserang, dilempar tema ini. Bagaimana sih Kang sebenarnya? Ya kan seperti ini pola dari politik ya. Selalu mencari kelemahan, kekurangan dari siapapun lawan politik. Nah kebetulan mungkin ya persoalan HAM itu menjadi titik lemah dari Pak Prabowo. Walaupun selalu mental kan 2009 menjadi cawapresnya Ibu Mega, 2014 menjadi capres, 2019 menjadi capres, selalu lulus. Artinya ujian HAM itu sebenarnya Prabowo sudah lolos sebenarnya. Tetapi dalam konteks saat ini 2024 ya diuji kembali persoalan HAM itu termasuk dari pertanyaannya Pak Ganjar. Jadi saya melihat memang ya inilah titik lemah yang dianggap dianggap titik lemah dari Pak Prabowo yang menjadi alat serang bagi lawan politik muncul. Oleh karena itu ya saya tidak aneh, tidak heran kalau selalu muncul pada setiap periode pemilu atau pilpres pasti akan dilakukan kampanye yang katakanlah dalam tanda petik untuk menyudutkan Pak Prabowo dalam konteks HAM. Walaupun memang belum tentu, mohon maaf ya saya katakan bersalah karena belum ada peradilan di situ. Maka oleh karena itu saya melihat ya dalam konteks yang lain maka ya titik lemah dari cawapres yang lain pasti akan diulik, pasti akan dicari yang lain juga, pasti sama. Karena memang yang namanya kontestasi pasti akan mencari titik lemah dari lawan politik, termasuk dalam debat. Nah saya menganggap bahwa isu ini kenapa selalu muncul, karena dianggap adalah titik lemah dari Pak Prabowo. Walaupun belum tentu, saya katakan ya tadi Pak Prabowo sudah clear menjawab dalam debat, bahwa yang dianggap dituduh hilang adalah pendukungnya, yang ada juga di panggung gitu ya, di ruang debat. Artinya sebenarnya ujian dari pertanyaan Pak Ganjar, ujian dari pernyataan publik sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Prabowo. Tetapi memang isu ini akan hadir, akan muncul karena menjadi titik lemah dari Pak Prabowo. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, karena titik lemah, maka ya tentu pintu masuk dari siapapun, termasuk dari kandidat yang lain, akan masuk ke wilayah itu dibandingkan dengan misalkan persoalan-persoalan yang lain. Misalkan ya yang lain misalkan apakah ada kekurangan tidak di Kemenhan gitu atau persoalan personal yang lain. Tapi inilah HAM ini yang menjadi isu yang memang hangat ya, yang dianggap empuk ya. Dianggap empuk untuk katakanlah ya menyudutkan Pak Prabowo dalam konteks tertentu begitu. Makanya selalu muncul, selalu ada, selalu hadir dalam pilpres begitu. Baik, Bang Ciko bisa berikan tanggapan. Apalagi tadi Bang Habib mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak punya track record dalam penanganan HAM, silakan. Satu ya, saya kembali lagi soal kata-kata tadi soal hina. Saya sangat nggak setuju dan saya rasa masyarakat juga kurang setuju, apalagi orang-orang yang menitipkan aspirasinya kepada Mas Ganjar sendiri tentang orang tua daripada atau keluarga dari orang-orang yang masih hilang sampai sekarang. Yang kedua, Habib juga harus dengar tadi pertanyaannya Pak Ganjar, harus kalau perlu diulang nanti di rumah sendiri, bahwa Pak Ganjar tidak berbicara tentang Pak Prabowo yang akan diadili. Dia bicara soal Petrus, penembakan misterius. Dia berbicara dengan banyak hal tahun 1965 dan hal-hal lain dalam kasus-kasus HAM secara global di Indonesia. Yang ketiga, satu lagi, adalah sesuatu hal yang wajar Pak Ganjar menanyakan apakah Pak Prabowo bisa memberitahu di manakah jasad yang masih hilang atau membantu untuk supaya dia tahu, karena salah satu alasan dia diberhentikan dari TNI jelas ada keterlibatan dalam penculikan, dan ini disampaikan kok oleh Pak Agung Gumelar, oleh Pak Wiranto, dan pernah disampaikan juga oleh Pak SBY, walaupun mereka sekarang berada di kubu Pak Prabowo ya, God knows
why gitu, tapi ya begitulah. Tapi ini jadi ini maksud saya kita harus siap ketika dalam perdebatan ini kembali soal debat capres. Gantian, silakan. Soal debat capres ini kita harus siap dengan segala pertanyaan dan kubu kami pun siap untuk dikuliti dalam segala hal dan ini tidak ada soal yang hina atau nggak hina. Baik, ya silakan Bang Habib. Yang hina itu adalah ya menggunakan penderitaan orang. Ya. Orang itu menitipkan aspirasinya ke kami, jadi nggak bisa, nggak bisa gitu dong. Nah, kalau yang ngomong Usman Hamid, sama sekali itu nggak bisa diterima. Ya, kalau yang ngomong Usman Hamid, ya kan, atau Kontras, teman-teman Kontras Haris Ashar, nggak ada masalah. Ya, kita diskusi panjang seperti saya sampaikan. Tapi kalau yang menyampaikan Ganjar, ya cukup disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena intinya Pak Ganjar itu kan ingin menyudutkan Pak Prabowo. Kalau kita bicara teknis, sudah sangat clear. Anda sendiri kan katakan penjelasan saya sangat clear bahwa Pak Prabowo sama sekali tidak terlibat. Kalau saya sampaikan tadi ada 4 alasan hukum dan lain sebagainya. Yang Pak Ciko bahas misalnya kan dia ada Pak SBY dan lain sebagainya itu kan di DKP Pak Ciko. Ya itu kan yang disebut putusan DKP. DKP itu Pak Ciko bukan lembaga peradilan. Bukan lembaga setengah peradilan juga bukan, kuasi peradilan juga bukan. Itu bicara banyak hal di DKP. Dan kita tahu konteksnya macam-macam juga. Tapi intinya Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat. Bukan karena penculikan. Ya, bukan karena itu. Itu kayak pres B.J. Habibie. Diberhentikan dengan hormat. Ya. Anda baca detail-detail. Jadi saya bukan mau bicara soal teknis ya. Tapi teksnya saya sampaikan. Cuman secara substansi yang disampaikan Pak Prabowo benar, ya kan ada Pak Mahfud MD sebagai Menkumham, Menko Polhukam. Pak Mahfud MD sendiri kan yang menerbitkan PP HAM, ya kan, tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara non yudisial, ya kan ditanyakan dong ke Pak Mahfud kenapa yang disampaikan pengadilan HAM ad hoc belum bisa terbentuk, ya kan? Lawang yang peristiwa terjadi 2014 diusut tahun 2021 saja itu nggak bisa terbukti karena memang persoalannya itu kan soal pembuktian gitu loh dan itu kan nggak memenuhi syarat baik formil maupun material dua-duanya nggak terpenuhi sehingga dikatakan ini adalah berkas perkara yang sangat sumir kan publik juga harus kita edukasi tentang hal tersebut Pak Ciko gitu loh kalau sumir itu artinya disidangkan saja nggak bisa, apalagi mau dibuktikan gitu loh. Nah, Pak Prabowo ya sama sekali tidak tersandera dengan ini, gitu loh. Dia sama sekali tidak tersandera. Oh, kalau belum disidang belum ada kepastian hukum. Justru ini kalau nggak memenuhi syarat secara formil dan material, ya memang nggak bisa disidang, gitu. Ya kita tahu banyak sekali perkara HAM dipaksakan, ya kan, seolah-olah ada tekanan publik, begitu disidang nggak bisa dibuktikan, ya habislah uang anggaran negara dan lain sebagainya. Ternyata harapan masyarakat seolah-olah dipermainkan. Harapan keluarga korban seolah-olah dipermainkan. Saya mendapat banyak keluhan, Pak. Sorry, Mbak. Ya. Keluhan dari keluarga korban juga. Masa sih kita setiap 5 tahun selalu dijadikan komoditas seperti ini terus, gitu loh. Dijadikan istilahnya nasib kita dijual oleh orang ya demi kepentingan politiknya. Kami juga capek karena perjuangan aktivis yang hilang itu ya bukan hanya ini, banyak hal-hal yang lebih besar yang ternyata kurang lebih sama juga apa yang diperjuangkan oleh kami Partai Gerindra menjadikan Indonesia negara yang adil, makmur dan lain sebagainya gitu. Baik Bang Habib, tidak bisa dibuktikan Bang Ciko, sehingga kemudian Pak Ganjar jika mengatakan itu artinya menyudutkan, menyerang, bukan memberikan pertanyaan titipan masyarakat. Nanti mungkin Bang Ciko bisa berikan jawaban, termasuk juga Kang Ujang apa dikatakan Bang Habib, ada kekesalan ataupun juga kesedihan dari para korban yang mengatakan nasib kami ini menjadi komoditi setiap 5 tahun sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Kita kembali lanjutkan perbincangan, Bang Ciko, sudah tidak bisa dibuktikan. Lalu kenapa kemudian ini masih terus diangkat, terus diusung oleh Pak Ganjar begitu? Kalau bukan hanya untuk menjatuhkan elektoral dari Pak Prabowo? Enggak, kita bicara soal hak asasi manusia secara global. Seperti yang disampaikan dalam pertanyaannya Pak Ganjar aja, kalau kita mau ulang pertanyaannya tadi, kan memang banyak menjadi beban peradaban bangsa kita. Ya, kasus-kasus yang belum diselesaikan. Dan kita bicara soal
penculikan kan kita bicara soal kasus penghilangan paksa. Ini tidak mengarah ke salah satu orang aja. Kalau memang Pak Prabowo tidak ada di situ, ya kan, atau ternyata memang bukan dia dan lain-lain, kan ini bisa diselesaikan sehingga tidak lagi menjadi komoditi buat siapapun di kedepannya. Nah, ini sesuatu yang baik dan sesuatu yang bagus menurut saya untuk Pak Prabowo juga bila nanti siapapun presiden yang terpilih, termasuk beliau, dan menyelesaikan kasus ini gitu ya kan, untuk memberikan kepastian hukum yang jelas. Bukan hanya kasus soal penghilangan paksa di tahun 90-an, tapi juga kasus-kasus yang lain. Nah ini yang, tapi kembali lagi soal hina atau nggak hina, saya tetap nggak setuju karena gini loh, justru mulia seorang Ganjar Pranowo menggunakan platform terbesarnya untuk berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi banyak masyarakat, bukan hanya korban, tapi pertanyaan orang-orang yang ada ratusan ribu korban ini. Kalau kita bicara soal HAM, yang terdampak ini di Indonesia kan ratusan ribu bahkan jutaan orang, ya kalau kita bicara dari tahun 60-an sampai sekarang. Jadi nggak ada masalah, dan saya juga mengajak masyarakat untuk tetap merasa memulai membuka pikirannya ketika bicara soal perdebatan capres maupun cawapres. Kita harus siap untuk menguliti apapun siapapun capres dan cawapres itu. Dan karena ya seperti saya ulangi tadi, saya katakan bahwa ini memilih pemimpin yang paling tinggi di negeri ini, yang punya banyak kemuliaan, akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan begitu banyak kekuasaan, ya kan, dia bisa mengatur segala hal dan menentukan segala hal, dia menjadi panglima tertinggi di negeri ini. Jadi saya rasa sah-sah saja kalau kita mau kuliti segala macam aspek kehidupannya maupun politik, dan tidak hanya profesional, pribadi pun silahkan. Nah ini seperti kalau negara-negara maju di dalam demokrasi kan itu nggak jadi masalah. Baik, Kang Ujang, bagaimana kemudian melihat keluarga korban, para aktivis yang mengatakan bahwa ini selalu kemudian dieksploitasi penderitaan kami ini setiap adanya pemilu atau penyelenggaraan pemilu, Kang Ujang? Ya, saya melihat begini, dalam perspektif yang objektif ya, tentu tadi ini kan tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai isu ini, jalan terus ya. Dianggap tadi Prabowo yang menjadi kunci alat serang ya dari kasus HAM ini. Walaupun ya berkali-kali Prabowo selalu mengatakan ya kan, ya dengan jelas dalam debat itu, kalau ditanya oleh Pak Ganjar ya, kalau seandainya dipaksa untuk bikin pengadilan kan akan buat katanya pengadilan ya kan. Dan itu sebenarnya jawaban yang clear, yang jelas dari Pak Prabowo, cuma jawaban yang tuntas sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya melihat apakah ini tadi Bang Ciko mengatakan aspirasi ya kan dari masyarakat, lalu Bang Habib mengatakan bahwa ini terkait dengan dijual gitu ya isu ini begitu. Ini kan ada dua perspektif yang berbeda. Oleh karena itu kita tempatkan pada tempatnya bahwa persoalan HAM penting ya, tetapi memang dalam konteks isu ini ya memang yang menarik ya isu ke Pak Prabowo arah anginnya kalau soal HAM. Yang tadi yang saya katakan di situ titik lemah yang menjadi mohon maaf tanda petik ya arah serang bagi lawan politik, itu hal yang umum yang biasa. Saya tidak menempatkan ini salah ini tidak. Tetapi dalam konteks itu tadi mungkin ya Bang Habib mengatakan ada laporan juga dari pihak korban yang mengatakan dijual lain sebagainya. Kita harus menangkap ini sebagai sebuah perdebatan dialogis ya antara tadi yang aspirasi yang ingin mengungkap dengan aspirasi yang dijual juga gitu, agar ada titik temu sehingga persoalan HAM ini tidak menjadi beban, tidak menjadi beban kebangsaan, jadi harus tuntas sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden ya betul-betul bisa menyelesaikan persoalan HAM secara beradab. Kita konteksnya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan. Nah HAM ini tadi muncul terus-menerus karena memang ya selama mohon maaf ya Pak Prabowo-nya masih menjadi capres. Kalau Pak Prabowo tidak capres, saya rasa tidak akan muncul isu ini. Ya, ini hal yang pola umum ya yang terjadi, karena saya selalu katakan di teman-teman media hanya dua hal saja politik itu. Satu, membangun pencitraan, yang kedua tanda petik mohon maaf ya secara umum bisa membusuk-busuki lawan. Dan itu aja sebenarnya hal pola-pola umum yang dilakukan oleh siapapun dalam politik begitu. Baik, Bang Habib, masalah mengenai isu ataupun juga kasus-kasus HAM ini dinilai sebagai celah ataupun juga kelemahan, titik lemah dari Pak Prabowo seperti diungkapkan oleh Kang Ujang. Bagaimana kemudian Pak Prabowo di sisa waktu yang ada mengatakan ataupun juga meyakinkan masyarakat, meyakinkan para pemilihnya bahwa akan ada penegakan hukum, bahwa akan komit menyelesaikan mengenai hal-hal ini dan juga mendukung penegakan mengenai hak asasi manusia jika terpilih sebagai presiden. Bang Habib. Nah, ini bukan soal jika-jika, bukan persoalan nanti-nanti ya. Ini persoalan sekarang ya. Kan ada Menko Polhukam Pak Mahfud dan Pak Prabowo juga di pemerintahan. Kan kita dukung Pak Mahfud melakukan berbagai upaya menyelesaikan kasus HAM. Ya, tapi kan faktanya Pak Mahfud itu profesor hukum. Beliau paham sekali kalau yang disebut namanya pengadilan HAM ad hoc tidak akan mungkin
dan sekian hari semakin tidak mungkin penyelesaian secara judicial karena tidak terpenuhinya syarat formil dan material. Tidak akan bisa seperti itu. Tapi kalau penyelesaian pelanggaran HAM secara non judicial itu sudah dilakukan pemerintahan saat ini. Jadi itu kan framing, Mbak. Yang Anda sampaikan itu kan framing. Bagaimana Pak Prabowo berjanji menyelesaikan pelanggaran ke depan dan lain sebagainya lah. Yang sekarang terjadi itu kan sudah dilaksanakan gitu. Jadi sudah nggak ada isu dan masyarakat nggak bertanya-tanya kok. Ini dapat terkonfirmasi dengan melejitnya, dengan meroketnya survei Pak Prabowo. Ya, kami yakin ya, semakin keji cara Pak Ganjar mengajukan pertanyaan, semakin hina, itu akan menenggelamkan dirinya sendiri dalam konteks elektabilitas. Secara kontrario justru akan meningkatkan elektabilitasnya Pak Prabowo. Kami sangat percaya diri menyampaikan ini, nanti sama-sama kita bisa buktikan ya di akhir kontestasi ini gitu loh. Apa hasil dari tindakan hina yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini gitu loh. Baik, jika ini terus ditiupkan Pak Ganjar malah turun semakin melorot elektabilitasnya. Saya nggak setuju soal keji, soal hina, saya nggak setuju lah. Rasa nggak usah diulang-ulang lah, Ma Habib. Ini jadi nggak enak pembicaraannya. Ya, kita nggak usah. Kita menjadi calon presiden harus siap ditanya apa aja, Bos. Itu aja. Nggak bisa. Anda nggak bisa. Gini, kita siap ditanya apa aja. Nggak ada yang keji soal itu. Yang keji itu menculik, Bos. Yang keji itu penghilangan paksa. Yang keji itu melakukan hal-hal yang walaupun mengatasnamakan untuk mengamankan negara, tapi melakukan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar HAM. Itu keji. Nah, itu yang akan kita kejar ke depannya. Nah, kira-kira begitu. Baik, pernyataan penutup juga mungkin dari Bang Ciko mengenai hal ini. Saya rasa ini lebih untuk masyarakat, kita bicara soal debat capres maupun cawapres. Nah, inilah demokrasi ya, seperti tadi tektokan saya dengan Habib ini kan seru ya. Nah, ini yang sebenarnya lebih ditunggu oleh masyarakat. Debat capres dan cawapres, debat beneran, bukan hanya sekedar percakapan, bukan sekedar hanya sindir-sindiran tanpa ada benar-benar yang menohok, tapi tetap dalam civilized dengan cara-cara yang beradab. Saya rasa kita harus push it to the limit sehingga masyarakat dapat melihat betul bagaimana capres dan cawapresnya ini memahami gagasan-gagasan atau bisa juga apakah mereka bisa mempertahankan apa yang menjadi gagasan mereka ketika diserang. Baik. Jadi ini menarik. Baik, terakhir juga Kang Ujang. Ya, saya mendambakan ya sebuah perdebatan yang substantif gitu. Artinya betul-betul penguasaan materi ya, apapun tema debatnya terus dilakukan. Jadi sehingga ketika presentasinya semua bagus. Lalu juga penguasaan panggung menjadi penting. Karena akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya melihat besar atau kecil debat ini berdampak gitu, terutama bagi swing voters. Nah, yang ketiga saya melihat kandidat capres-cawapres harus bisa memprediksi pertanyaan gitu. Oh, isu ekonomi nih nanti debat tuh harus bisa kemana arah pertanyaan itu menjadi penting. Karena sebagai seorang narasumber debat itu harus mampu paling tidak 3 hal itu yang dikuasai sehingga tadi bahwa memang perdebatannya berkualitas, substantif dan memang mencerahkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini penting. Jadi bukan hanya sekedar dialogis ya, tapi tadi ada bobot, ada isi, ada nilai, ada pencerahan yang memang disampaikan oleh para kandidat. Semua isu harus dilahap, harus dikuasai sehingga rakyat betul yakin bahwa ini loh capres-cawapres terbaik kami, itu kan penting. Baik, Kang Ujang terima kasih kehadirannya, Bang Ciko juga terima kasih, Bang Habib terima kasih meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti perbincangan ini walaupun secara daring. Baik, dan pemirsa apa yang kami sampaikan, apa yang kami diskusikan pada malam hari ini semoga juga bisa menjadi masukan bagi Anda untuk nanti menentukan pilihan Anda pada saat Pilpres berlangsung 14 Februari 2024. Karena kami kabarkan, Anda putuskan. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.